Sahabat tani, bekerja itu kan sebuah usaha ya yang kita lakukan untuk mendapatkan penghasilan dan itu bisa dilakukan pada berbagai bidang termasuk bidang pertanian. Nah, pada video kali ini saya bakalan membahas secara detail tentang 10 sumber penghasilan tambahan pada bidang pertanian. Tetapi sebelum itu, seperti biasa kita intro dulu. Bam! Oke, buat Anda yang baru bergabung di channel ini, perkenalkan nama saya Rizali Ansar dan saya seorang penyuluh pertanian lapangan. Silahkan Anda klik tombol subscribe-nya dan juga aktifkan tombol loncengnya biar ketika ada video yang baru tayang di channel ini, maka Anda akan langsung dapat notifikasi atau pemberitahuan langsung pada handphone atau komputer Anda, oke? Sahabat tani, sebelum kita bahas apa aja nih 10 sumber penghasilan tambahan pada sektor pertanian, Anda tuh harus tahu dulu nih apa yang disebut dengan agribisnis. Secara definisinya, agribisnis itu adalah sebuah usaha yang berbasis pada bidang pertanian. Baik dari hulunya ya sahabat tani, yaitu sektor budidaya tanaman, kemudian sektor hilir atau biasa disebut juga dengan pengelolaan pasca panen tanaman. Kemudian proses yang selanjutnya yaitu pendistribusian dan pemasaran hasil pertanian itu sendiri, serta bidang-bidang lainnya ya sahabat tani yang terkait pada 3 aspek yang tadi. Nah, setelah kita mengetahui bahwa agribisnis itu bukan hanya pada sektor budidaya aja, artinya ada banyak banget potensi atau sumber penghasilan tambahan berbasis pada bidang pertanian dan ini dia 10 diantaranya. Ayo, sumber penghasilan pertama adalah pembudidayaan tanaman. Pembudidayaan tanaman di sini itu berlaku ya sahabat tani mulai dari pembibitan tanaman, misal Anda jualan bibit cabai atau jualan bibit tomat, atau misalnya tanaman keras, misalnya jualan bibit durian kah, misalnya bibit mangga atau bibit yang lain ya sahabat tani, atau budidaya secara keseluruhan, misal Anda membudidayakan tanaman mentimun, tanaman tomat, dan lain sebagainya ya sahabat tani. Dan dalam menentukan tanaman budidaya, pertama Anda tuh harus cek dulu ya sahabat tani bagaimana kebiasaan konsumsi pada wilayah setempat. Kalau di sini ya sahabat tani ada kebiasaan perayaan Maulid Nabi Muhammad dan itu biasanya dilaksanakan sebulanan penuh. Dan di bulan itu ya sahabat tani pastinya kebutuhan sayuran macam tomat, cabai, mentimun, bawang merah, bawang putih itu pasti bakalan naik harganya. Kenapa coba? Ya karena kebutuhannya banyak. Dan ini berlaku juga ya sahabat tani pada saat perayaan hari raya macam yang kayak kemarin Idul Fitri ya sahabat tani atau juga nanti Idul Adha. Hampir tiap rumah ya sahabat tani di sini kalau perayaan Idul Fitri itu ada gado-gado. Maka sudah bisa dipastikan ya sahabat tani bahwa kebutuhan macam mentimun apa kacang tanah ya sahabat tani itu pasti bakalan tinggi. Kemudian yang kedua, Anda juga harus sering-sering main ke toko-toko pertanian buat nyari tahu benih apa sih yang banyak dibeli sama orang. Ketika misalnya orang banyak beli benih kacang, maka sebaiknya Anda beli benih yang lain ya sahabat tani yang berbeda dari orang-orang biar terhindar dari panen tanaman yang sama berbarengan ya sahabat tani. Dan tips yang ketiga untuk yang lebih luasnya lagi ya sahabat tani, coba deh perbanyak jejaring pertemanan Anda dari suatu daerah ke daerah yang lain dan tanyakan tanaman apa sih yang banyak yang mau dibudidayakan di sana. Maka sama seperti tadi ya sahabat tani, jika orang ternyata banyak menanam tanaman tertentu, artinya sebaiknya Anda coba menanam tanaman yang berbeda biar terhindar dari panen yang barengan ya sahabat tani yang pastinya bikin harga jatuh nggak karu-karuan, oke? Kemudian alternatif sumber penghasilan pertanian yang kedua adalah penyewaan alat pendukung budidaya tanaman. Sebelumnya sahabat tani sudah pernah saya bahas pada video yang ini ya sahabat tani. Kalau misalnya nih Anda beli alat ukur pH tanah misalnya harganya 400.000 ya sahabat tani, maka Anda tuh kan pakainya cuma beberapa kali aja, benar kan ya sahabat tani?
Nah, selebihnya mau diapain coba? Ya kediam ya sahabat tani. Maka sebaiknya Anda sewakan. Misal sehari cuma 10.000 juga nggak apa-apa. Maka ketika bisa tersewa sebanyak 40 hari, maka 10.000 dikali 40 hari berapa? 400.000 ya sahabat tani. Artinya sudah kembali uang Anda dan pH meternya tetap jadi milik Anda. Dan ini berlaku juga loh sahabat tani buat penyewaan yang lain, misalnya kultivator. Anda tahu kultivator? Kultivator itu yang kayak gini ya sahabat tani. Silakan. Atau kalau Anda mau yang lebih lagi ya sahabat tani, dengan alat yang Anda miliki, maka Anda bisa melakukan yang ketiga ya sahabat tani, yaitu apa? Yaitu jasa evaluasi lahan. Jadi seperti yang saya lakuin di sini ya sahabat tani, misal saya punya pH meter tanah yang kayak gini ya sahabat tani, kemudian juga saya punya pH meter air ya sahabat tani, lengkap sama SM meter juga ada, kemudian TDS meternya juga ada, salinity meternya juga ada, dan juga punya mikroskop ya sahabat tani, mulai dari yang kecil tuh sampai yang gede yang kameranya tuh 48 megapiksel ya sahabat tani. Nah, untuk petani di desa saya itu saya bisa kasihkan gratis ya sahabat tani, tetapi untuk yang bukan dari desa saya, kalau saya ke sana maka otomatis ada jasa atau cas ya sahabat tani kalau saya datengin ke petani yang bukan dari desa saya. Dan itu kan wajar ya sahabat tani. Kenapa coba? Karena dokter aja kan gitu ya sahabat tani, kalau dia praktek di rumah sakit, kalau orang tuh pakai BPJS ya otomatis gratis ya sahabat tani. Tetapi kalau praktek umum dan itu di rumah ya gimana coba? Pasiennya jadi bakal bayar ya sahabat tani, dan itu wajar kok. Dan itu yang saya lakukan. Dan silakan sahabat tani kalau mau coba dengan cara saya, maka silakan ya sahabat tani dengan jasa profesional seperti ini, oke? Dan siapa tahu Anda tertarik pada bidang yang seperti ini, maka checklist komponen evaluasi lahan maka sudah saya sediakan ya sahabat tani pada kolom deskripsi video ini, silakan. Kemudian yang keempat yaitu jasa pembelian sarana produksi secara online ya sahabat tani dengan sistem pre-order. Nah, panjang banget ya. Dan ini juga bisa dilakuin ya sahabat tani. Misalnya ada hidrogen peroksida ya sahabat tani, dan di online itu Anda bisa beli dengan harga 20 ribuan aja. Kemudian ongkos kirim misal ya ke tempat saya itu cuman Rp4.000 ya sahabat tani per kilonya untuk minimum 30 kg. Maka jadi berapa? Jadi 20 ditambah 4 maka sama dengan 24.000 ya sahabat tani. Maka tinggal tawarin aja ke teman-teman yang lain, mau nggak pre-order hidrogen peroksida dengan harga Rp30.000 aja. Dan itu menurut Anda kemahalan nggak Rp30.000? Ya jawabannya enggak ya sahabat tani, karena kalau ke tempat saya itu pakai ekspedisi reguler macam kayak JNE itu ternyata Rp50.000 loh sahabat tani per kilonya. Jadi kan kalau saya tawarin dengan harga Rp30.000 aja, maka gimana coba, murah nggak? Ya murah ya sahabat tani. Artinya misal kalau terjual ada 30 orang yang melakukan pre-order, maka coba kalikan deh. 30 dikali keuntungan Anda 6.000 jadi berapa? Jadi 180.000 ya sahabat tani keuntungan Anda dalam proses pembelian sarana produksi pertanian secara online. Dan begitu juga ya sahabat tani soal pembelian sarana produksi lain, contohnya benih. Dan di sini tuh sering banget kejadian benih tertentu itu susah banget dibeli. Maka kita yang paham tentang internet ya sahabat tani, kenapa nggak kan buat coba ditawarin? Misal dengan harga yang sama aja deh dengan yang orang jual di sini ya sahabat tani. Misal Anda tawar-tawar dengan pedagangnya di online bisa turun sampai 15.000 loh per packnya misalnya ya. Maka ketika ada 10 orang yang beli benih itu kepada Anda, maka gimana coba apa yang terjadi? Maka 10 orang dikali 15.000 jadinya berapa? Jadinya Rp150.000 ya sahabat tani, gimana? Kemudian yang kelima yaitu kulakan hasil pertanian. Percaya atau nggak sahabat tani, kalau di sini masih banyak banget loh petani yang males banget buat ngebawa hasil pertaniannya buat dijual di pasar ya sahabat tani, meskipun dia tahu ada selisih harga kira-kira 2-5 ribu rupiah ya sahabat tani antara dijual di sana sama dibawa ke pasar. Terutama komoditi misal tanaman cabai ya sahabat tani, dan kondisi ini tuh bisa dimanfaatkan oleh teman saya. Jadi ya sahabat tani, dia itu beli misalnya ya, misal saat itu harganya 30.000 di tingkat petani. Kemudian dibelilah misal dari beberapa petani itu terkumpul sebanyak 100 kilo cabai misalnya.
Kemudian dia bawa ke pasar, dan di pasar dia partaikan kepada grosiran-grosiran yang pedagang-pedagang pasar ya sahabat tani, dengan harga berapa? 32.000 ya sahabat tani. Maka artinya jasa dia ngebawa atau mendistribusikan barang tersebut dari tempat dia tinggal kemudian ke pasar, itu bisa untung Rp2.000 per kilonya. Maka jadi berapa? 100 kilo dikali 2.000 jadinya 200.000 ya sahabat tani dapatnya. Enak kan? Dan pinternya lagi ya sahabat tani, dia tuh pinter banget bernegosiasi sehingga petani di sana itu mau menjual kepada dia, tetapi uangnya dibayar besok hari ya sahabat tani, hingga pada akhirnya dapat 200.000 dengan tanpa modal ya sahabat tani. Kenapa? Karena modalnya dibayar besok ya sahabat tani. Mantap. Kemudian cara yang keenam yaitu jualan pupuk organik. Nah, ini dia ya sahabat tani. Jadi di channel ini ada beberapa video yang membahas soal pupuk organik cair, misalnya Jakaba, POC paling kuat, POC generatif, dan lain sebagainya sahabat tani. Dan sudah banyak banget loh testimoninya bahwa pupuk tersebut ternyata mantap hasilnya ya sahabat tani. Bahkan kami sendiri udah coba loh pada tahun 2020 kemarin. Itu setelah kami uji cobakan, ternyata untuk tanaman padi hasilnya bisa meningkat 30% loh sahabat tani dibanding sebelahnya dengan perlakuan budidaya yang sama. Gimana? Hebat? Bahkan ya sahabat tani, hanya dengan menggunakan POC ini, itu penggunaan pupuk kimia atau pupuk sintetis ya sahabat tani bisa turun sampai 50%. Coba gimana? Bahkan untuk Jakaba ya sahabat tani, itu penemunya sendiri yaitu Aba Junaidi Sahid itu udah bilang kalau beliau biasanya itu pakai untuk 1 kali musim tanam ya sahabat tani pakainya 4 kuintal pupuk kimia. Sedangkan ketika pakai Jakaba bisa turun jadi 2 kuintal ya sahabat tani. Artinya gimana? Artinya bisa hemat 2 kuintal ya sahabat tani. Artinya kalau kita kalikan jadi duit berapa coba? Mantap kan? Nah, jadi misal ya sahabat tani, pupuk organik cairnya itu bisa dijual per liternya kisaran 15 ribuan aja dah ya misalnya sahabat tani. Maka ketika Anda bikin 1 drum 200 liter, dengan anggaplah misalnya kapasitas yang terisi itu cuma 80%-nya berapa? 160 liter ya sahabat tani, maka berapa omsetnya? 15.000 dikali 160 liter sama dengan berapa? Bayangin coba, seandainya Anda bisa bikin sebanyak 10 drum, maka berapa omset Anda? Kemudian alternatif yang ketujuh yaitu Anda bisa buat namanya bisnis white label. Nah, pernah dengar nggak yang namanya bisnis white label? Yang dimaksud dengan bisnis white label adalah kita tuh ya sahabat tani membeli produk tanpa label dan kemudian kita jual dengan label atau merek punya kita. Maka selisih dari harga beli yang tanpa label tadi ya sahabat tani dengan harga jualnya itu adalah keuntungan tambahan buat kita dan sudah bermerek loh sahabat tani punya kita. Artinya apa? Branding buat kita ya sahabat tani. Dan orang-orang yang sudah menerapkan bisnis model begini ya sahabat tani yaitu siapa? Yaitu beberapa multi level marketing atau MLM di Indonesia ya sahabat tani. Gimana? Kemudian yang ke-8 yaitu jasa pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya atau bisa juga disebut dengan P4S ya sahabat tani. Nah, jika Anda memiliki kemampuan berbicara atau public speaking ya sahabat tani yang bagus dan juga Anda ahli dalam suatu bidang ya sahabat tani, misal bercocok tanam, maka kenapa enggak ya sahabat tani untuk membuat pelatihan-pelatihan berbayar, misal seputar budidaya tanaman. Caranya Anda bisa buatkan brosur secara digital, kemudian Anda sebarin melalui promosi secara sosial media ya sahabat tani, itu udah bisa. Kan sosial media itu ada banyak ya sahabat tani, misalnya Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, Anda coba posting brosurnya di sana ya sahabat tani. Atau Anda juga bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Karena biasanya itu dinas pertanian setempat itu pasti ada program pelatihan ya sahabat tani untuk petani-petani lainnya. Nah, siapa tahu dengan bekerja sama, siapa tahu menjadi peluang tambahan penghasilan buat Anda semua, oke? Kemudian yang ke-9 yaitu apa? Yaitu YouTuber ya sahabat tani. Nah, ini dia ya sahabat tani yang jarang banget disadari kebanyakan orang bahwa ternyata dia itu memiliki potensi untuk jadi YouTuber ya sahabat tani.
Dan sebenarnya bisa loh dilakukan. Kenapa? Karena bisa dilakukan sambil Anda kerja ya sahabat tani. Caranya gimana? Ya ketika Anda menonton video ini, artinya Anda punya handphone kan ya sahabat tani? Maka kenapa enggak ya sahabat tani, setiap proses demi proses pekerjaan Anda di lapangan, maka Anda rekam. Kemudian diolah sedikit demi sedikit, kemudian di-upload ya sahabat tani. Dan jika memang ternyata beruntung dan banyak yang suka, maka apa yang terjadi? Video Anda bakal viral ya sahabat tani. Dan apa yang terjadi coba? Anda bisa mengikuti namanya program YouTube Partner dan Anda secara otomatis bakalan dapat bagi hasil dari penayangan iklan di YouTube ya sahabat tani. Dan tips dari saya ya sahabat tani, siapa tahu Anda mau menggeluti bidang ini, maka pertama, pada saat syuting ya sahabat tani, jangan sampai goyang-goyang handphonenya macam gempa bumi di HP misalnya gini ya. Anda lagi syuting bergetar gini, jangan sampai kayak gitu ya sahabat tani. Itu minimal Anda punya tripod biar lebih stabil ya sahabat tani, oke? Dan ini juga yang terpenting ya sahabat tani, yaitu apa? Yaitu jangan sampai suara background musik itu lebih nyaring daripada suara Anda. Kenapa coba? Ya karena pasti bakalan banyak yang protes ya sahabat tani. Protesnya kayak gini, woi musiknya kenyaringan, woi gitu kan, ya nggak? Dan ada beberapa YouTuber yang ternyata sudah sukses ya sahabat tani dari vlog hariannya. Misal channel YouTube-nya Info Ragam Pertanian misalnya, kemudian Safia Official misalnya, kemudian Fahrul, Zakaria Sidik, Bari Organik TV misalnya sahabat tani, dan masih banyak lagi. Intinya ya sahabat tani, pelajari gimana sih mereka bikinnya, kemudian uji coba, siapa tahu ternyata bermanfaat dan bisa berhasil ya sahabat tani, oke? Dan yang terakhir ya sahabat tani, yang ke-10 adalah membuat produk olahan rumah tangga. Sahabat tani tahu nggak kalau dalam menempuh pendidikan S2, mulai dari biaya kuliah ya sahabat tani sampai akomodasi, saya tuh menghabiskan sekitar 50 juta ya sahabat tani. Dan Anda tahu nggak itu dapat duit dari mana coba? Dari jualan susu kedelai ya sahabat tani. Dan ini benar saya jualan susu kedelai ya sahabat tani. Dan bayangin coba, cuma dari jualan susu kedelai saya bisa loh biayain kuliah S2 saya, gimana coba? Gini deh logikanya sahabat tani, harga kedelai misalnya ya Anda dengan kualitas yang bagus aja itu harganya Rp15.000. Ini misal ya sahabat tani, per kilonya Rp15.000. Kemudian Anda bisa bikin susu kedelai sampai 8 liter. Dan tebak coba berapa harga susu kedelai? Anggaplah yang murah-murah ya sahabat tani, yaitu berapa? Rp6.000 per liternya ya sahabat tani. Maka ketika Rp6.000 dikali 8 liter, jawabannya berapa? Jadi Rp48.000 ya sahabat tani. Maka ketika suatu produk pertanian itu diolah sedemikian rupa pada bentuk yang lebih berbeda lagi ya sahabat tani, apalagi itu siap buat dikonsumsi, maka Anda harus tahu bahwa untungnya itu pasti berkali-kali lipat lagi dibandingkan dengan tanpa diolah, oke? Dan contohnya lagi nih, misal daripada Anda jualan pisang mentah, ya kenapa enggak ya sahabat tani diolah keripik baru dijual. Kemudian misalnya buah nangka, ya daripada jualan buah nangka, Anda bisa dibikin kue dulu ya sahabat tani baru dijual. Atau kalau misalnya Anda mau menggunakan teknologi yang terbaru, menggunakan vacuum fryer, maka Anda dapat membuat buah-buahan mentah menjadi keripik yang enak-enak loh sahabat tani. Misalnya keripik nangka, keripik pisang, keripik apel, keripik salak, dan lain sebagainya sahabat tani. Dan pastinya bakal bikin keuntungan Anda menjadi lebih luar biasa lagi ya sahabat tani, oke? Nah, itu dulu ya sahabat tani pembahasan kita tentang 10 sumber penghasilan tambahan pada bidang pertanian. Jika Anda ngerasa video ini bermanfaat dan jika Anda menyukai video ini, maka silahkan klik tombol jempolnya dan juga bagikan sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Anda yang lain. Mudah-mudahan semakin menginspirasi lagi, oke? Saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan, Petani Cerdas, Pertanian Maju Jaya Luar Biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.